Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Sapa Keluarga, yang kali ini kita akan bersama-sama merenungkan dari Matius pasal ke-18. Kita akan mendasari perenungan ini dari ayat yang ke-21 sampai ke-35. Saya akan membacakan ayat yang 21 sampai 22 saja. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dan demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tapi juga yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pengampunan. Saya dalam pelayanan saya di bidang konseling, seringkali mendapati ada begitu banyak masalah, itu muncul dari tidak adanya pengampunan. Sehingga ada kesimpulan bahwa pengampunan itu bukan hal yang mudah. Pengampunan adalah hal yang sangat sulit. Sehingga seringkali ada orang bilang mengampuni atau dia minta ampun, tapi ternyata proses pengampunannya tidak memulihkan baik yang minta ampun maupun yang mengampuni. Nah, seringkali malah ada banyak masalah timbul setelah itu. Sehingga saya mulai berpikir ya, kenapa pengampunan ini kok tidak mempengaruhi relasi di antara orang yang minta ampun dan orang yang mengampuni? Saya mulai melihat bahwa ternyata proses pengampunan
kalau dilakukan oleh orang-orang yang masih self-centered, bahwa dirinya memikirkan dirinya sendiri, ya, apapun yang dilakukan untuk dirinya sendiri, bahwa dunia ini kemudian dia pikir untuk melayani dia, maka pengampunan itu menjadi sebuah tingkah laku yang memang tidak ada efeknya. Ada banyak orang yang minta ampun bukan lahir dari ketulusannya, dari pertobatannya, tapi sekedar supaya fungsi yang diharapkan dari lingkungannya, dari pasangannya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya tetap berlangsung sebagaimana yang dia inginkan, yang memenuhi kebutuhan dirinya. Sehingga pengampunan akhirnya hanya menjadi sesuatu yang dilakukan tapi tidak ada efeknya. Demikian juga ada orang, saya sudah mengampuni kok, Bapak. Iya, tapi ketika dia mengampuni, ternyata itu pun dilakukan supaya orang-orang di sekitar dia, setelah mendapatkan pengampunan itu, kembali memenuhi fungsi yang memenuhi kebutuhan dirinya. Sehingga proses pengampunan ini bukan menjadi proses pengampunan yang memang memulihkan, tapi sekedar memulihkan fungsi-fungsi kehidupannya. Seorang suami minta ampun pada istrinya, entah karena masalah apapun, supaya istrinya kemudian mau melayani dia lagi, ya, mau melakukan sesuatu untuk memenuhi fungsi sebagai ibu rumah tangga atau istri yang kemudian melayani suami. Nah, sama juga. Seorang istri mau mengampuni suaminya dengan harapan bahwa suaminya akan kembali ke jalan benar, lalu menafkahi kembali, ya, nggak macam-macam lagi. Ya, sekedar hanya supaya fungsi-fungsi dalam kehidupan tetap berjalan. Sehingga pengampunan yang kita lakukan ternyata hanya manipulatif saja. Kita memanipulasi. Nah, ini terjadi dalam perikop berikutnya. Ya. Ketika Tuhan kemudian menjawab bahwa kerajaan surga itu sebagaimana seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, kita tahu ceritanya, ya. Ada seorang hamba berhutang sebanyak 10.000 talenta. Kalau Bapak Ibu lihat di kamus Alkitab di paling belakang, itu sama dengan 60 juta dinar. Dia diampuni setelah dia merengek-rengek, ya, bersujud kepada raja itu. Ya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Karena raja itu berbelas kasihan. Tersentuh hatinya, diampuni dia. Tapi proses itu ternyata tidak membuat dia kemudian merasa bahwa betapa beruntungnya dia, betapa luar biasa raja. Ternyata itu menjadi sebuah proses yang biasa saja. Lalu dan terbukti ketika dia ketemu dengan temannya yang utang 100 dinar, bisa bayangkan, 60 juta dinar melawan 100 dinar. Apa yang dilakukan? Dia cekik, temannya sudah bersujud minta ampun, sama seperti yang dikatakan, ya. Temannya bilangnya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Tapi dia nggak peduli. Dia tetap seret temannya. Dipenjarakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bagaimana dengan kita, ya? Apakah pengampunan kita lakukan sekedar hanya manipulasi saja supaya orang-orang kemudian memenuhi kembali fungsi yang kita harapkan pada mereka? Kalau seperti itu, betulkah pengampunan kita lakukan adalah pengampunan sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Mari kita gumulkan bersama, khususnya di masa di mana di tengah pandemi COVID-19 ini, kita terpaksa harus bersama dengan orang-orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kekasih kita, ya, pasangan kita, anak-anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin cucu-cucu kita. Terpaksa kita. Apakah di dalam keterpaksaan itu muncullah sebuah tingkah laku yang memuliakan Tuhan, mulai dari pengampunan. Karena semakin sering kita berinteraksi dengan orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka ada banyak muncul kesempatan-kesempatan untuk kita saling melukai. Dalam segala konteks kehidupan. Orang tua anak, anak dengan anak, ya, mertua dengan menantu.
Mari kita mulai melihat ya, apakah kita sudah melakukan pengampunan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Apakah perikop ini mempengaruhi kehidupan kita? Selamat mengumumkan tentang pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ternyata di tengah kondisi kami yang seperti ini, kami harus merenungkan kembali apakah kami sudah berfungsi sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di keluarga kami lebih dahulu. Khususnya untuk pengampunan ini Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menyelidiki hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, mengungkapkan hal-hal yang masih harus kami perbaiki. Supaya ke depannya Tuhan, setelah situasi ini menjadi normal, ada pembelajaran yang boleh kami bawa, yang membuat kami menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang mengasihi kami. Biarlah setelah pandemi ini berakhir, kami, keluarga-keluarga di wilayah timur, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian,